Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Haikal Tamawan dengan NIM A1D023034 dari Fakultas Pertanian jurusan Agroteknologi Universitas Jenderal Sudirman. Di sini saya akan membahas mengenai hidroponik dan greenhouse yang terdiri dari dua subbab. Yang pertama itu adalah mengenai pengamatan alat TDS, EC, dan pH meter pada larutan nutrisi. Dan yang kedua itu adalah pengamatan pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman. Oke, di sini kita akan membahas yang pertama itu dari pengamatan alat TDS, EC, dan pH meter pada larutan nutrisi. Sebelum memasuki pengertian dari alat-alat tersebut, kita juga perlu mengetahui TDS itu apa. TDS itu merupakan total dissolved solid, atau bahasa Indonesianya itu adalah padatan yang terlarut. Jadi padatan-padatannya itu mempunyai ukuran yang lebih kecil dari padatan tersuspensi. Kemudian dalam menentukan padatan tersebut, karena dia mempunyai ukuran yang lebih kecil, maka diperlukan alat TDS meter. Nah, alat TDS meter ini merupakan alat yang digunakan untuk mengukur jumlah padatan atau partikel yang terlarut di dalam air. Contohnya, kita akan mengukur TDS di larutan nutrisi, itu bisa menggunakan TDS meter. Nah, alat TDS meter ini biasanya juga dapat digunakan untuk mengukur kepekatan larutan nutrisi hidroponik. Nah, atau bisa juga mengukur konsentrasi pada larutan nutrisi. Kemudian pengukuran nutrisi hidroponik ini merupakan suatu hal yang mutlak dan sifatnya juga ini sangat penting, apalagi di sektor pertanian, karena jika larutan nutrisi hidroponik ini tidak diukur, maka ada kemungkinan tanaman tersebut akan kekurangan atau kelebihan nutrisi yang bisa jadi itu malah menjadi racun untuk tanamannya sendiri. Kemudian yang kedua, ini ada alat EC meter. Nah, EC ini singkatan dari Electrical Conductivity. Nah, alat ini digunakan untuk mengukur kepekatan pada suatu larutan. Nah, misalnya contohnya mengukur kepekatan pada suatu larutan nutrisi hidroponik, itu bisa menggunakan alat EC meter. Kemudian dari alat TDS meter dan EC meter ini bisa dikatakan fungsinya sama, yaitu sama-sama untuk mengukur kepekatan suatu larutan nutrisi hidroponik. Tapi pengukurannya ini menggunakan unit yang berbeda saja. Kalau TDS ini untuk mengukur konsentrasi atau jumlah partikel yang terlarut. Nah, sedangkan EC atau EC meter ini digunakan untuk mengukur nilai konduktivitasnya. Nah, alat EC meter ini biasanya merupakan alternatif dari TDS meter untuk mengukur kepekatan suatu larutan nutrisi hidroponik. Dan EC meter sama TDS meter ini juga sama-sama bisa digunakan untuk mengukur kepekatan suatu larutan nutrisi hidroponik. Kemudian yang ketiga, kita masuk ke alat pH meter. Nah, pH meter ini adalah alat yang digunakan untuk mengukur derajat keasaman atau kebasahan.
Nah, dalam dunia budidaya tanaman, pH meter ini berfungsi untuk mengukur menilai pH media tanam, baik media non tanah maupun media tanah. Biasanya untuk mengukur pH larutan nutrisi hidroponik. Nah, pH air itu diukur sebelum dan sesudah dilakukan penambahan nutrisi hidroponik. Pengukuran pH ini ditentukan dalam angka 1 hingga 14, di mana angka 7 ini menunjukkan pH netral, dan angka yang di bawah 7 itu menunjukkan kondisi asam, dan angka di atas 7 hingga 14 itu biasanya kondisinya basah. Kemudian, dari ketiga alat tersebut perlu dilakukan namanya kalibrasi. Nah, kalibrasi itu apa? Kalibrasi itu adalah kegiatan untuk mengetahui kebenaran nilai penunjukan suatu alat ukur, atau dalam bahasa gampangnya, kalibrasi itu adalah untuk menentukan nilai yang pasti, nilai yang benar-benar akurat. Nah, kalibrasi ini dilakukan dengan cara membandingkan alat ukur yang diperiksa terhadap standar ukur yang relevan dan diketahui lebih tinggi nilai ukurnya. Kemudian agar kita tahu nilai ukur standar yang dipakai, standarnya juga harus perlu dikalibrasi terhadap standar yang lebih tinggi akurasinya. Nah, maka dari itu setiap alat ukur dapat ditelusuri tingkat akurasinya sampai ke tingkat standar nasional maupun standar internasional. Nah, dari proses kalibrasi tersebut dapat menentukan nilai-nilai yang berkaitan dengan kinerja alat ukur atau bahan acuan. Hal ini dicapai dengan pembandingan langsung terhadap suatu standar ukur atau bahan acuan yang bersertifikat. Nah, kemudian alasannya alat-alat tersebut perlu dikalibrasi. Nah, alasannya itu adalah untuk memastikan bahwa penunjukan alat tersebut sudah sesuai dengan hasil pengukuran lain. Kemudian menentukan akurasi penunjukan alat, mengetahui keandalan alat, dan alat ukur tersebut juga dapat dipercaya. Nah, kemudian tujuan kalibrasi juga ini adalah untuk menentukan defisiasi dan kebenaran nilai penunjuk alat ukur dan pengukuran hasil dijamin dengan standar nasional maupun internasional. Nah, maka kondisi alat ukur tersebut dapat disimpan sesuai dengan spesifikasinya. Nah, kemudian nilai EC atau pH nutrisi ini umumnya digunakan sebagai indikator untuk menghasilkan hasil panen yang berkualitas. Nah, pengukuran nilai EC ini selain untuk meningkatkan pertumbuhan tanaman, juga merupakan salah satu upaya untuk menghemat kebutuhan nutrisi hidroponik. Nah, mungkin pembahasan mengenai alat EC, TDS, dan pH meter pada larutan nutrisi hidroponik mungkin itu saja. Kemudian kita lanjut untuk membahas mengenai pengamatan pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman. Nah, banyak orang-orang yang mengira bahwa pertumbuhan dan perkembangan itu merupakan suatu hal yang sama. Tapi sebenarnya itu merupakan dua hal yang berbeda dalam pengertian dan dalam contohnya juga. Nah, kita di sini akan menjelaskan pengertian dari pertumbuhan. Pertumbuhan itu merupakan proses bertambahnya jumlah protoplasma sel pada suatu organisme yang disertai dengan pertambahan ukuran, berat, dan jumlah sel yang bersifat tidak dapat kembali pada keadaan sebelumnya. Nah, sedangkan pengertian dari perkembangan ini merupakan tahapan-tahapan perubahan yang terjadi dalam rentang kehidupan organisme tanpa membedakan aspek-aspek yang terdapat dalam diri organisme tersebut. Nah, kemudian
Proses pertumbuhan ini juga disertai dengan terjadinya perubahan bentuk. Nah, pertumbuhan juga ini dapat diukur dan dinyatakan secara kuantitatif. Nah, sedangkan perkembangan adalah proses menuju dewasa. Proses perkembangan tersebut berjalan sesuai dengan pertumbuhan. Namun berbanding terbalik dengan pertumbuhan, yang dimana perkembangan merupakan proses yang tidak dapat diukur, yang bersifat kualitatif, sehingga tidak dapat dinyatakan dengan angka. Nah, namun pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan ini dimulai sejak perkembangan biji atau kecambah. Nah, kecambah ini kemudian akan berkembang menjadi tumbuhan kecil yang sempurna. Setelah tumbuh hingga mencapai ukuran dan usia tertentu, tumbuhan akan berkembang membentuk bunga dan buah atau biji sebagai alat perkembangbiakannya. Pertumbuhan pada tumbuhan terjadi di daerah meristematis atau dalam kata lainnya itu adalah titik tumbuh, yaitu bagian yang mengandung jaringan meristem. Nah, jaringan ini letaknya itu ada di ujung batang, ujung akar, dan kambium. Nah, maka dari itu pertumbuhan pada tumbuhan ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ada pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Nah, pertumbuhan primer ini terjadi karena aktivitas dari meristem apikal. Nah, jenis-jenis meristem ini terdapat pada ujung akar dan pucuk tumbuhan. Nah, sedangkan pertumbuhan sekunder ini terjadi karena meristem lateral yang terdapat pada vaskular kambium. Nah, kemudian kurva yang dapat mencirikan pola pertumbuhan tanaman tersebut itu adalah namanya kurva sigmoid. Nah, pola pertumbuhan sepanjang suatu generasi secara khas itu dicirikan oleh suatu fungsi pertumbuhan. Nah, itu namanya disebut kurva sigmoid. Jadi pertumbuhannya itu cepat pada fase vegetatif sampai titik tertentu akibat pertambahan sel tanaman. Kemudian melambat dan akhirnya menurun pada fase senescens. Nah, kemudian pada proses pertumbuhan dan perkembangan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Nah, ada dua faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan, yaitu lingkungan dan genetik. Nah, kalau faktor lingkungan ini tumbuh tanaman sendiri dapat dikelompokkan atas lingkungan biotik. Contohnya itu seperti tumbuhan lain, hama, dan penyakit dan manusia. Dan ada juga abiotik, yaitu dari tanah dan iklim. Nah, kemudian secara kompleksnya pertumbuhan dan perkembangan ini juga ada beberapa faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Kalau faktor internal itu adalah faktor dari dalam yang mempengaruhi dari pertumbuhan dan perkembangan. Nah, contohnya itu yang pertama ada genetik. Nah, genetik ini merupakan faktor pembawa sifat menurun yang terdapat dalam sel makhluk hidup. Nah, gen ini juga bekerja untuk mengkodekan aktivitas dan sifat yang khusus dalam pertumbuhan dan perkembangan. Kemudian yang kedua itu ada enzim. Nah, enzim ini merupakan suatu makromolekul atau protein yang mempercepat suatu reaksi kimia dalam tubuh makhluk hidup. Kemudian yang ketiga ada hormon. Nah, hormon ini merupakan zat pengatur tubuh, yaitu molekul organik yang dihasilkan oleh satu bagian tumbuhan, kemudian ditransformasikan ke bagian lain yang dipengaruhinya. Kemudian yang kedua itu ada faktor eksternal. Nah, faktor eksternal ini adalah faktor yang berasal dari luar tumbuhan. Nah, contohnya itu yang pertama ada suhu. Nah, suhu ini juga mempengaruhi kecepatan pertumbuhan maupun sifat dan struktur tanaman. Nah, pada daerah tropis umumnya itu berkisar dari 22 derajat Celcius sampai 37 derajat Celcius. Nah, kemudian yang kedua itu ada cahaya matahari.
Cahaya matahari ini juga sangat penting karena mempengaruhi pertumbuhan tanaman melalui 3 sifat, yaitu intensitas cahaya, kualitas cahaya, dan lamanya penyinaran. Dan juga cahaya matahari ini juga fungsinya sebagai fotosintesis untuk di tanaman. Kemudian yang tiga itu ada hara dan air. Nah, hara dan air ini memegang peranan penting dalam pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Nah, salah satu fungsi dari kedua bahan ini adalah sebagai bahan pembangunan tubuh makhluk hidup. Nah, pertumbuhan yang terjadi pada tanaman ini disebabkan oleh tanaman karena mendapatkan hara dan air. Kemudian yang keempat itu ada curah hujan. Nah, curah hujan ini juga memengaruhi dari kadar air tanah, aerasi tanah, kelembapan udara, dan secara tidak langsung juga ini menentukan jenis tanah sebagai tempat media tumbuh tanaman. Kemudian yang kelima itu ada ketinggian tempat. Nah, ketinggian tempat ini juga dapat menentukan dari suhu udara, intensitas cahaya matahari, dan mempengaruhi dari curah hujan. Yang dimana itu juga termasuk mempengaruhi dari pertumbuhan tanaman. Kemudian yang terakhir itu ada tanah. Tanah ini juga merupakan komponen hidup dari lingkungan yang penting karena sangat-sangat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai dua subbab tadi. Yang pertama itu adalah pengamatan alat TDS, C, dan parameter pada larutan nutrisi hidroponik. Dan yang kedua tadi membahas tentang pengamatan perkembangan dan pertumbuhan pada tanaman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.